Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Leoni Prameswari, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang yang melayani di Pos Pelkes Pelita Tempilang, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Pagi hari ini kita jumpa di dalam program Morning Call GPIB. Mari kita sebelum berdoa kita siapkan dahulu bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Roma, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Kalau sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi sudah membangunkan kami di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru untuk kami boleh menyiapkan diri kami menghadapi hari ini. Maka sebelum kami memulai segala aktivitas yang menjadi tugas tanggung jawab kami akan memulai hari ini dengan terlebih dahulu menghadap Tuhan, membaca dan merenungkan bersama sabda kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami pun dimampukan untuk mengerti sesuai dengan pengertian daripada Engkau, sehingga kami pun juga dapat dengan taat dan setia melakukannya di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan dan berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan bagi kita sekalian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, demikian firman-Nya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, kalau kita melihat tema atau judul di dalam Sabda Bina Umat pagi hari ini, itu berbentuk sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, bermegah dalam kesengsaraan. Mungkinkah kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan? Ketika saya merenungkan firman Tuhan pagi ini dan kemudian saya melihat tema di dalam bentuk sebuah pertanyaan tentang bermegah di dalam kesengsaraan, apakah mungkin? Saya teringat dengan kata-kata daripada salah seorang mentor saya ketika saya menjalani masa vikariat beberapa tahun yang lalu. Beliau menguatkan saya dan mengatakan kepada saya bahwa kita ini adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Bagaimana sederhananya kita bisa menganalogikan bahwa kita itu berharga di mata Tuhan adalah dengan cerita proses pembuatan daripada mutiara. Kita semua pasti tahu mutiara. Mutiara adalah perhiasan yang sangat dicari-cari dan memiliki harga nilai ekonomis yang tinggi karena prosesnya untuk mendapatkan satu butir mutiara itu tidaklah mudah. Kerang mutiara yang hidup di dasar lautan ketika membuka cangkangnya untuk ia makan, itu ia juga harus bertarung dengan butiran-butiran pasir dari dasar lautan yang turut serta masuk ke dalam tubuhnya. Dan bagi kerang mutiara itu, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, hal itu sangat menyakitkan. Butiran-butiran pasir yang bagi kita manusia itu tidak ada artinya karena kecil, tapi bagi kerang tersebut itu amat sangat menyakitkan dan mengganggu. Dan tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk mengambilnya dan membuatnya pergi dari kerang tersebut. Karena kita tahu hewan laut yang satu ini tidak punya tangan. Sulit untuk membuat pasir ini tidak masuk. Apa kemudian yang dilakukan oleh kerang ini? Kerang ini kemudian setiap kali membuka cangkangnya untuk makan, pasir masuk. Ia akan melapisi butiran-butiran pasir yang masuk ini dengan selaput yang ia miliki.
dilapisi satu, dilapisi dua, terus dilapisi sampai kemudian butiran pasir yang awalnya tajam dan juga menyakiti kerang ini akan menjadi bulatan-bulatan bola kecil yang halus dan tentu itu tidak menyakitinya. Nah, bulatan-bulatan inilah yang kemudian menjadi butir-butir mutiara yang indah dan berharga. Sebegitu berharganya sampai banyak orang kemudian membudidayakan mutiara ini karena untuk mendapatkannya asli langsung dari lautan itu sudah semakin sulit, maka kemudian dibudidayakan. Tapi tetap bahwa mutiara yang mengalami proses yang asli itu nilainya jauh-jauh lebih tinggi daripada apapun. Nah, itulah yang salah satu mentor saya katakan kepada saya untuk boleh menguatkan hidup saya, dan hal yang sama juga lah yang sedang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma. Kita tahu bersama bahwa jemaat yang ada di Roma itu adalah terdiri dari jemaat yang berbagai macam. Ada orang Yahudi, ada juga orang Yunani atau orang yang bukan Yahudi yang baru menjadi pengikut Kristus. Dan disitulah dibutuhkan pengajaran iman yang luar biasa untuk bagaimana pribadi yang baru ini, yang imannya baru bertumbuh ini tetap boleh memegang kuat imannya kepada Tuhan sekalipun ada badai atau tantangan atau yang disebut oleh Paulus kesengsaraan itu ada di hidup kita. Nah, Paulus Bapak Ibu mengatakannya bahwa di dalam ayatnya yang ketiga Paulus mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita tahu pengharapan yang dimaksud itu pengharapan kepada siapa? Pengharapan hanya kepada Kristus Tuhan. Dan sudah pasti, sudah tentu ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita? Jalani dulu. Walaupun kita ada di dalam kesengsaraan, jalani. Tetap bertekun, tetap ada di dalam Tuhan. Maka setelah kita berhasil melewati berbagai macam tantangan dan kesengsaraan hidup kita akan melihat Tuhan di ujung sana dengan mahkota kemenangan untuk setiap kita yang bisa menjaga iman percaya kita sampai dengan akhir. Itulah yang sedang Paulus coba ajarkan kepada jemaatnya yang ada di Roma. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu jemaat saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengaku percaya, kita menjadi orang Kristen, hidup kita tidak akan mungkin menjadi mulus seperti jalan tol. Pasti akan ada gelombang, pasti akan ada lubang yang menghadang, pasti ada tekanan hidup, pasti ada kesengsaraan yang kita rasakan. Apapun kesengsaraan hidup yang saat ini saya, Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik rasakan, itu merupakan bagian untuk memperkuat dan juga semakin menumbuhkan iman kita kepadanya. Cara kita boleh melalui itu semua hanya kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, bahkan di hari ini saja kita tidak akan pernah tahu yang terjadi. Tapi kita tahu bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, senantiasa ada di dalam hari-hari kita, dan siap membantu kita, siap memegang erat tangan kita, bagi kita yang mengadu kepadanya, bagi kita yang mengadu kepadanya, bagi kita yang memohon pertolongan dan penyertaannya. Maka Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah bertahan di dalam ujian apapun itu. Ingatlah bahwa tekanan hidup Tuhan kadang pakai untuk menghasilkan keindahan karakter yang ada di dalam diri kita yang semakin menyerupai Kristus. Namun kita juga perlu mengingat bahwa di dalam kesengsaraan tidak jarang juga bukan keindahan karakter yang muncul, tapi justru juga berbagai macam dosa. Di tengah kesengsaraan dan juga berbagai tekanan hidup, tidak jarang kemudian kita melakukan banyak dosa kedagingan. Kita menjadi emosi, menjadi mudah marah, egois, hawa nafsu, dan mungkin kita melakukan banyak hal lain yang menyakiti hati Tuhan karena kita kecewa. Karena seolah-olah kita merasa Tuhan tidak ada standby menolong kita. Nah, ini kemudian akan menjadi perenungan kita bersama. Kita mau menjadi bagian yang mana? Kita mau menjadi pribadi lepas pribadi yang tahan uji, tetap bertekun bersama dengan Tuhan, ataukah kita menjadi pribadi yang memunculkan berbagai macam dosa dan mudah kecewa? Kita mau memilih diri kita untuk menyiapkan diri ini menjadi mutiara-mutiara yang berharga, ataukah kita menyiapkan diri kita untuk justru
mudah terjerumus ke dalam berbagai dosa ketika tantangan dan juga kesengsaraan itu hadir. Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi pertanyaan refleksi bagi saya, Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik sekalian dimanapun berada sebelum mengawali hari ini. Ingatlah bahwa keindahan karakter yang serupa dengan Kristus dibentuk oleh tekanan dan dimurnikan oleh gesekan. Maka selamat menjadi mutiara-mutiara Kristus yang begitu berharga. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah pergi sedikit pun dari kehidupan kita. Ia ada, Ia menunggu kita untuk kita boleh mengadu kepadanya. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, firman hari ini boleh Engkau berikan bagi kami, yang mengingatkan kepada kami untuk kami boleh bertahan dan juga bermegah di dalam kesengsaraan, karena kami tahu akan ada Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melalui semuanya. Ingatkan kami, ajarkan kami, sadarkan kami bahwa di dalam kehidupan ini yang haruslah kami andalkan hanya Tuhan, bukan manusia. Karena kami tahu bahwa ketika kami mengandalkan manusia, maka kecewa akan menjadi bagian kami. Namun ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami rencanakan kiranya Tuhan berkenan. Namun apabila Tuhan belum berkenan, ajar kami untuk kami tetap mengerti setiap proses yang Tuhan mau tunjukkan. Dan yakinkan kami bahwa rancangan Tuhan itu baik, rancangan Tuhan itu damai sejahtera bagi kami yang mau percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.